Shalom, selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam Sapaan Pagi Bahtera Kasih. Kita mengucap syukur dan berterima kasih oleh karena pada hari ini kita sudah boleh memulai di minggu yang baru dalam segala aktivitas tugas dan tanggung jawab kita. Setelah kemarin kita melalui hari Minggu di mana kita boleh beribadah, kita boleh memuliakan Tuhan dalam satu persekutuan sebagai orang-orang percaya. Teristimewa dan secara khusus Bapak Ibu dan Saudara-saudara, Opa Oma anak cucu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita memasuki atau kita sudah sampai pada hari terakhir di bulan November. Dan esok hari kita akan melangkah di bulan Desember. Dan sebelum kita memulai seluruh aktivitas hidup pekerjaan dan pelayanan kita dan mengakhiri hari terakhir di bulan November ini, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan dalam sapaan pagi ini. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih setiamu. Berkati kami semua Tuhan, sebelum kami memulai seluruh aktivitas pekerjaan dan pelayanan kami mau memulainya terlebih dahulu bersekutu dengan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, Opa, Oma, anak cucu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari siapkan bacaan Alkitab. Untuk pagi ini, bacaan Alkitab terambil dari 2 Korintus, pasalnya yang ke-6, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. 2 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai 10. Di bawah judul perikop Paulus dalam pelayanannya, kita baca, kita mulai bersama-sama. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu, sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjeripaya, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, Opa, Oma, anak cucu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin mengajak kita semua untuk fokus dan melihat pada ayatnya yang pertama. Di sana dikatakan demikian, sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Mari garis bawahi kalimat yang mengatakan, kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, kasih karunia atau dalam bahasa Yunani biasa disebut charis, dianugerahkan, diberikan kepada manusia. Dan kalau kita bicara tentang kasih karunia ini, sentral atau pusat berfikirnya adalah, atau pusat pemberitaannya adalah keselamatan yang dianugerahkan kepada manusia oleh karya atau melalui karya Yesus Kristus yang telah berkorban
bahkan sampai mati di atas kayu salib. Nah, ini dia. Dan ini kita mau renungkan bersama-sama. Paulus katakan jangan membuat kasih karunia itu menjadi sia-sia dalam hidupmu. Engkau telah menerimanya, oleh sebab itu jangan menjadikannya sia-sia. Keselamatan itu yang dianugerahkan kepadamu, jangan itu sia-sia. Oleh sebab itu, agar kasih karunia itu tidak menjadi sia-sia, maka sesungguhnya kita dapat meresponnya, kasih karunia itu, keselamatan itu yang diberikan kepada kita dengan berbagai hal yang dapat kita lakukan di dalam dunia ini. Dalam bacaan ini, Paulus bicara tentang pelayanan. Bagaimana sebagai seorang pelayan, kita dapat memaksimalkan tugas tanggung jawab kita sebagai seorang pelayan. Sekalipun realitasnya ada banyak penderitaan, ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan, halangan, dan rintangan yang diperhadapkan kepada mereka yang mau melayani Tuhan. Tetapi Paulus mau katakan jangan engkau sia-siakan kasih karunia yang sudah engkau terima itu. Artinya sekalipun ada pergumulan, sekalipun ada halangan, rintangan, pencobaan yang datang di dalam hidupmu, yang menghadang seluruh gerak langkah pelayananmu di tengah-tengah dunia ini, engkau tidak boleh mundur dan melepaskan tanggung jawab pelayanan itu. Kasih karunia keselamatan itu sudah diberikan kepadamu, maka responlah itu dengan melakukan pelayanan dan melaksanakan pelayanan itu dengan sungguh-sungguh. Dan Bapak Ibu, saat ini dalam konteks masa kini ketika kita bicara tentang pelayanan, maka sesungguhnya memang pelayanan itu bukan saja pelayanan yang ada di dalam gereja. Tidak saja hanya pelayanan di seputar kehidupan persekutuan orang percaya. Tetapi pelayanan itu juga dapat kita lakukan di tengah-tengah keluarga kita. Bagaimana suami istri saling melayani, orang tua, anak-anak saling melayani satu dengan yang lainnya, saling memperhatikan, mengasihi, menopang, mendoakan. Tidak ada yang berposisi hanya ingin dilayani, tetapi masing-masing melayani. Karena apa? Karena Tuhan sudah terlebih dahulu menganugerahkan keselamatan itu di dalam kehidupan kita, dan oleh sebab itu dalam merespon keselamatan itu, maka kita mau hidup dengan saling mengasihi dan saling melayani satu dengan yang lainnya. Dan itu yang harusnya terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, bukan saja di tengah keluarga, tetapi juga di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana kita juga hadir untuk melayani orang lewat talenta, lewat kemampuan, lewat pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita mau menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Dan itu adalah wujud daripada pelayanan kita yang adalah juga respon kita terhadap keselamatan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Nah, ini dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sekalipun memang benar bahwa dalam gerak langkah merespon kasih karunia keselamatan itu yang terwujud dalam perbuatan, perkataan, dan pikiran kita yang berkomitmen untuk melayani sesama kita, itu bukan suatu hal yang mudah. Kadang-kadang apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan mungkin tidak akan dianggap oleh orang lain. Sekalipun sudah berpeluh keringat, bekerja 24 jam, memberi diri dalam pekerjaan dan pelayanan itu, tetapi bisa saja orang tidak menghargai. Tetapi apakah karena orang tidak menghargai apa yang kita lakukan, lalu kemudian itu menjadi alasan buat kita menarik diri, lalu kemudian itu menjadi alasan buat kita meninggalkan pekerjaan pelayanan itu? Tidak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saudara bisa bayangkan kalau saja ketika Tuhan Yesus Dia datang ke dalam dunia ini dengan satu misi menyelamatkan manusia, tetapi di tengah-tengah itu dia mendapatkan tantangan, di tengah-tengah pelayanannya itu dia mendapatkan penolakan, bahkan dia diperhadapkan dengan berbagai penderitaan. Saudara bisa bayangkan kalau seandainya pada saat itu lalu ia berkomitmen dan mengatakan, sudah, karena pelayanan saya tidak tidak dihargai, maka lebih baik saya undur saja. Saudara bisa bayangkan itu. Saya tidak mau mati bagi manusia karena mereka tidak menghargai saya. Buat apa saya dinaikkan di atas kayu salib, nanti dihukum, mati, menderita, tetapi mereka tidak menghargai saya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang terjadi kalau Yesus undur dari pelayanan itu? Apa yang akan terjadi? Maka keselamatan itu tidak ada. Kasih karunia itu tidak ada.
Tetapi hari ini kalau engkau boleh berada dalam keadaan baik, itu semua oleh karena Tuhan sudah terlebih dahulu berkorban untukmu. Dia mengaruniakan kasih-Nya, Dia menyelamatkan engkau melalui karya keselamatan itu. Karena apa? Ia berkomitmen mengerjakan tugas tanggung jawab pelayanan itu sampai selesai. Dia tidak mundur sekalipun ada penderitaan dan pergumulan. Lalu firman ini mau mengajarkan kepada kita, contoh dan teladani Tuhan Yesus. Jangan pernah mundur dalam pekerjaan dan pelayananmu. Jangan pernah. Selesaikan itu, tunaikan itu. Karena apa? Karena Tuhan Yesus juga tidak pernah mundur dalam pelayanannya. Kita juga, dalam kita berbuat baik, dalam kita melayani. Mungkin perbuatan baik kita tidak dihargai orang lain. Apakah itu sekali lagi menjadi alasan kita untuk mundur dari perbuatan-perbuatan yang baik itu? Tidak. Justru hal itu harusnya memicu kita, memotivasi kita untuk lebih lagi berbuat baik kepada orang yang menolak perbuatan-perbuatan baik kita. Itu yang harus kita lakukan. Dan iman percaya kita di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat mengajarkan kepada kita untuk mencontoh dan meladani Yesus Sang Juru Selamat itu. Yang setia sampai akhir. Bahkan sampai ia mati di atas kayu salib. Ia tetap setia untuk menyelesaikan pelayanannya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam tugas tanggung jawab apapun engkau di tengah keluargamu, di tengah-tengah pekerjaanmu, ataupun juga di tengah-tengah persekutuan jemaat dalam gereja, selesaikan tugas pelayanan. Jangan pernah berhenti. Selesaikan semua. Dalam satu keyakinan bahwa mungkin manusia akan melihat itu sebagai sesuatu yang tidak berharga. Tetapi di mata Tuhan, apa yang kau perbuat akan tetap berharga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, oleh sebab itu, mari kita lakukan terus pelayanan ini dengan penuh sukacita. Bagian firman Tuhan mengatakan di dalam ayatnya yang kedua, misalnya dikatakan di sana, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu, sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Ayat 3, dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Nah, itu dia. Jadi, Bapak Ibu, mari maksimalkan pelayanan yang kita lakukan. Sungguh-sungguh dalam melakukan pelayanan itu, dan jangan kita memberi diri untuk menjadi batu sandungan bagi orang lain. Sehingga firman Tuhan katakan, supaya pelayanan kamu jangan sampai dicela. Jangan sampai pelayanan kita dicela. Tetapi lakukanlah pelayanan itu dengan sungguh-sungguh. Lakukanlah pelayanan itu dengan tulus. Kalaupun masih juga ada orang yang mencelanya, masih juga ada orang yang mencoba mengkritisi, memfitnah, menuduhmu, sekali lagi itu bukan urusan kita. Tidak perlu direspon. Itu urusan Tuhan. Urusan kita, tunaikan tugas pelayanan sampai selesai. Itu dia. Dan dalam melayani itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, engkau tahu bahwa melayani itu adalah suatu tindakan yang mensukacitakan. Kalau kita bisa melayani orang lain, bukan saja diri kita yang bersukacita, orang itu juga bersukacita. Bukan saja orang itu yang bersukacita, diri kita juga bersukacita. Pelayanan melalui perbuatan baik, pelayanan yang memperhatikan, yang mendukung di dalam doa, yang berbela rasa, yang mau menopang, mendukung, bahkan mengulurkan tangan kita kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Wow, luar biasa indahnya kehidupan ketika kita bisa membangun satu pelayanan yang saling menopang satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, opa, oma, anak cucu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, engkau sudah menerima kasih karunia Tuhan, engkau sudah diselamatkan, maka tugasmu sekarang adalah, mari saling melayani di dalam dunia yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Dalam kehidupan yang Tuhan izinkan untuk kita jalani. Mari saling layani. Layani suamimu, layani istrimu, layani orang tuamu, layani anak-anakmu, layani rekan kerjamu, layani orang-orang yang Tuhan izinkan untuk berjumpa dalam kehidupan yang penuh dengan sukacita ini dari hari lepas hari. Layani jemaatmu, layani para pelayan Tuhan.
saling mendoakan, saling mendukung satu dengan yang lainnya. Maka ketika itu terjadi, benar kita membangun satu kehidupan yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan keharmonisan, penuh dengan sukacita. Tidak ada hati yang berat, semuanya ringan kita jalani. Dan kita percaya sekali lagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, engkau yang sudah diselamatkan, maka apa yang engkau lakukan akan mendatangkan keselamatan bagi sesamamu. Bahkan ketika mereka melihat perbuatanmu yang baik, maka Tuhan Allahmu akan senantiasa ditinggikan dan dimuliakan. Mereka pun saya percaya, mereka orang-orang yang sudah percaya tetapi belum sungguh-sungguh menghayati dan merenungkan akan siapa Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat itu, melalui kehidupan mereka akan menjadi lebih percaya lagi. Dan ketika itu terjadi, engkau sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika engkau akan menjalani hari ini dalam tugas tanggung jawabmu, dalam pekerjaanmu, dalam apapun itu yang hari ini Tuhan percayakan untuk engkau kerjakan, maka mari keluar dari rumah kita mulai dari dalam rumah kita, dan kita keluar dari rumah kita dengan satu komitmen. Aku mau melayani sesamaku. Kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman. Teguhkanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami. Kami berdoa bagi para orang tua, suami istri, anak-anak, saudara bersaudara, opa, oma, anak cucu, setiap keluarga, setiap pribadi yang mengikuti saluran sapaan pagi ini ya Tuhan, berkati mereka semua, pribadi mereka, keluarga mereka, dalam tugas tanggung jawab mereka, dalam pekerjaan dan pelayanan mereka hari ini, hamba mohonkan Tuhan berkati mereka semua. Biarlah berkepenuhan semua umat Tuhan dalam sukacita dan damai sejahtera. Kami semua boleh dikenal sebagai umat Tuhan, anak-anak Tuhan, yang dengan tulus dan dengan sungguh, dengan penuh sukacita, mau melakukan pelayanan dengan saling melayani sesama kami. Tidak merasa tinggi, tidak juga merasa rendah, tetapi bersama kami mau hidup saling melayani. Dan di atas semua itu, nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Bapa Sorgawi, berikan kami hati yang rendah hati, sikap hidup yang rendah hati, agar dalam menjalani hidup ini, maka komitmen untuk terus melayani dalam hidup kami itu boleh kami selesaikan, kami tunaikan dengan sungguh-sungguh. Kami akan memulai seluruh aktivitas kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati kita semua.